Jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Jiwanya berbagi, jiwanya memikirkan, mensubsidi, memikirkan kesejahteraan umat, bukan malah nodongi umat. Tidak menjual imamah yang besar sak gendong-gendong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang pada akhirnya hanya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu video tadi. Kalau keluar daripada seorang kiai ya, maka ceramah semacam ini sangat tidak bisa kita terima. Entah ini kiai siapa, yang jelas Al-Fakir sendiri tidak tahu ya. Tidak tahu, dan ini sebenarnya bukan untuk membuka aib, hanya saja agar kita bisa membedakan siapa yang pantas kita ikuti dan siapa yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita mengikutinya, saudara ya. Ini penting bagi kita, karena ketika orang itu sudah banyak santrinya, banyak jemaahnya, terus dianggap seorang tokoh, berbicara masalah agama dan pembicaraannya itu sembarang dan ngawur, maka ini jelas akan berakibat fatal terhadap orang yang sudah percaya. Di video tadi menjelaskan masalah sedekah. Mungkin ini ada kaitannya dengan isu-isu nasab akhir-akhir ini ya. Yang jelas sepertinya kiai ini salah satu pendukung tesis Kiai Imaduddin. Kalau beliau ini, kiai ini masuk orang alim, ketika sudah bergabung ke kubu Kiai Imaduddin kok sepertinya tidak terlihat begitu alim ya. Sepertinya terlihat ya apa, itu ceramahnya buktinya ya. Mari kita coba kita bedah masalah sedekah. Kita sudah pastinya tahu saudara keutamaan bersedekah ya. Keutamaan bersedekah di dalam Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran jelas betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah. Yang diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Terus itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang menyedekahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian orang yang menyedekahkan harta itu tidak menyertai manan, dengan cara mengungkit-ungkit apa yang sudah disedekahkan, apa yang sudah diberikan terhadap orang lain tidak diungkit-ungkit, wala ada, dan tidak menyakiti orang yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wa yahzanun. Ini janji Allah. Janji Allah terhadap orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika kita disuruh menginfakkan harta kita, ketika kita disuruh bersedekah, maka bukan kita disuruh melihat siapa yang akan kita beri. Bukan kita disuruh untuk meneliti orang yang mau kita beri. Apalagi ada orang yang datang ke rumah kita meminta, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan musola, mengatasnamakan madrasah, maka tugas kita memberi. Bukan meneliti, memberi atau tidak. Kalau kita ada lebihnya harta, kita memberi, bersedekah. Atau kalau kita tidak mau bersedekah, ada rasa curiga, ya sudah, tidak usah sampai kita menyakiti orang itu. Kita bersedekah saja sambil menyakiti, ini tidak boleh. Apalagi kita tidak bersedekah tapi kita menyakiti. Ini yang pertama.
Yang kedua, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan mengampuni, khairun itu lebih baik min sadaqatin daripada bersedekah tapi disertai dengan menyakiti pada orang yang disedekahi, ketimbang memberi tapi dengan cara disertai menyakiti terhadap orang yang diberi. Jadi ma'ruf, perkataan yang baik. Mohon maaf ya, saya tidak punya. Sudah seperti itu. Bukan, oh kamu penipu, kamu dan sekian dan semacamnya. Ini tidak baik, tidak boleh. Intinya bersedekah itu adalah suatu kebaikan yang sangat dianjurkan. Kita akan mendapat pahala dengan bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian sedekahi, menyakiti orang yang kalian berikan, yang kalian beri. Jangan sampai membatalkan pahalanya. Banyak lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah sedekah. Ini hanya sebagian saja. Al-Fakir mau menjelaskan sedikit saja. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in. Siapa orang yang memberi makanan orang mukmin lain, ada orang mukmin memberi makanan orang mukmin lain di saat orang itu membutuhkan, di saat orang itu sedang kelaparan, maka at'amahullahu yaumal qiyamah, Allah akan memberi makanan nanti di hari kiamat min thimaril jannah, dari buah surga. Ini bersedekah. Tugas kita bersedekah, bukan tugas kita bertanya ini dan itu. Nah, ini sudah masalah sedekah ya. Yang jelas kita untuk bersedekah pada siapapun. Tidak usah kita meneliti orang yang mau kita beri. Kalau orang itu sudah tampak membutuhkan, maka tugas kita memberi, bukan tugas kita mencaci apalagi menghina. Ya, terlalu banyak keutamaan sedekah, terlalu banyak pujian-pujian baik dari manusia atau dari Allah, dari Rasulullah terhadap orang yang suka bersedekah. Kalau ada kiai yang melarang bersedekah, itu aneh saudara ya. Kalau ada seorang kiai melarang bersedekah pada orang tertentu, ini sangat aneh. Dan kita lanjutkan. Perkataan daripada kiai ini mungkin ada kaitannya dengan para habaib. Kalau tidak ada kaitannya, ya tidak perlu. Tapi sepertinya ada kaitannya. Karena yang pertama, kata dia, kalau ada zuriyah Rasul yang minta-minta, maka positif, palsu, jangan diberi. Karena yang banyak sekarang ya, yang banyak terjadi adalah kata pembatal nasab mereka, para habaib suka minta-minta. Saudara, biar kalian tahu, yang tidak suka minta-minta lebih banyak daripada yang suka minta-minta. Kalaupun ada, padahal tidak ada para habaib itu yang minta-minta. Yang banyak para habaib itu yang ada, para habaib itu berjualan, membawa minyak, membawa baju, ya. Kalaupun ada yang minta, berarti itu hanya oknum sebagian saja kalau memang ada. Lagian kalaupun itu ada, banyak habib yang tidak mampu saudara. Mau bekerja ini tidak punya, akhirnya seperti halnya kan banyak, bukan hanya para habaib ya. Ya tidak usah kita sebutkan dari golongan siapa, tidak usah. Banyak kan ya yang bertamu ke rumah seorang terus diberi uang oleh si tuan rumah. Banyak, tidak usah disebutkan. Bukan hanya habib kalau masalah ini. Jadi kalau ada habib umpama yang memang asli habib minta, itu mungkin memang tidak punya. Tugas kita umpama memberi, masuk pada hadis Rasulullah yang tadi, at'amahullahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Itu apa yang katanya ya, yang katanya itu tidak boleh. Dari mana ini? Kata siapa tidak boleh? Ini yang pertama. Yang kedua, dzurriyyah Rasul itu di jiwanya wabil mu'minina raufur rahim. Kalimat itu hak. Uridu bihal batil. Jadi ini saudara, dzurriyyah Rasul ini pasti jiwanya memikirkan kesejahteraan umat katanya. Bukan menodong umat.
ketika ada Habib umpama ini karena mengarah terhadap Habib, dan ini termasuk salah satu kelompok pembatal nasab sepertinya ya. Kalau ada seorang Habib meminta, itu bukan menodong. Diberi ya silahkan, tidak diberi ya silahkan. Kalaupun ada yang maksa umpama dari Habib, maka berarti itu oknum. Kita tahu saudara betapa banyak Habib yang tidak minta-minta, yang ada hanya sedikit. Kalaupun itu ada, kalaupun itu kita temukan, yang banyak orang bukan Habib mengaku-ngaku jadi Habib. Karena tujuan ekonomi, tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Banyak ini, Habib-Habib palsu. Yang kita temukan banyak terjadi kasus semacam ini. Tidak usah kita bahas. Bukan hanya di kelompok Habib. Yang semacam ini banyak dari kelompok-kelompok non-Habaib. Banyak. Tidak usah kita sebutkan ya, tidak usah. Nah, yang jelas kalau kita tidak berpikir lewat kebencian, maka kita akan menemukan hal ini adalah hal yang lumrah. Dari suatu golongan pasti ada saja oknum yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak bisa dikatakan jiwanya para habaib dzurriyyah Rasul adalah memikirkan kesejahteraan umat. Ternyata perkataan semacam ini tidak bisa diarahkan ke penipuan semacam tadi saudara ya. Terlalu banyak para habaib yang memikirkan kesejahteraan umat, yang tugasnya hanya mengajar, hanya berdakwah. Terlalu banyak. Juga tidak menjual imamah segentong-gentong katanya ya. Ini ketika ada orang bersurban, ketika ada orang bersurban, seperti halnya ini kan bersurban juga ya, terus dikatakan menjual imamah, ini tidak benar saudara, tidak benar jelas. Ketika ada orang bersurban, maka surban ini adalah suatu kesunahan bagi kita. Suatu kesunahan bagi kita orang bersurban. Apalagi orang itu adalah orang mulia. Apalagi kalau orang itu adalah orang berilmu. Juga pada akhirnya untuk menipu umat, untuk mencari uang yang sedikit katanya. Kalau yang dimaksud adalah para habaib yang berceramah, tujuannya untuk uang, maka jelas kiai ini mengajak kita untuk berhusnudzon. Yang pertama, kita harus tahu, mulai awal ceramah ini mengajak kita untuk suudzon. Jelas mengajak kita untuk suudzon pada orang lain. Ketika ada orang yang minta, kita harus curiga pada orang ini. Ya, jelas. Dan tidak boleh ini. Yang kedua, mengajak suudzon juga. Karena ketika ada orang yang pakai imamah, seperti para habaib, itu disangka mencari uang. Dari mana dia tahu? Terus kalau setiap ada orang yang ceramah, itu disangka mencari uang, berarti ya apa ini? Karena semua yang ceramah rata-rata itu diberi amplop. Jangan diartikan itu mencari uang. Ini repot nanti ya. Dan untuk memikirkan kesejahteraan umat, biar kita tahu, biar kita berpikir dengan jernih. Bukan hanya para habaib saudara, para ulama, para kiai, para tokoh, semua ini harus memikirkan kesejahteraan umat. Kalau Rasulullah dulu memikirkan kesejahteraan umat, maka al-ulama warathatul anbiya. Siapapun yang mengaku kiai, siapapun yang mengaku para ulama, maka pikirkanlah kesejahteraan umat, keselamatan umat, khususnya diri kita sendiri, keselamatan diri kita sendiri. Ini dituduhkan pada oknum Habib untuk membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Ini banyak terjadi sekarang. Jadi kalau ini memang tujuan video ini untuk para habaib, maka jelas ini tidak benar. Ini sangat menyimpang. Jelas. Entah ini kiai siapa yang jelas, mohon maaf ya, bukan saya untuk membongkar aib seseorang, kan tetapi untuk membantah ketidakbenaran ini. Ini dibicarakan di publik, maka kita harus bantah di depan publik. Sedekah itu pada siapapun tetap akan berpahala, tetap akan berpahala. Kita tidak usah bersuudzon, kecuali kalau jelas meminta-minta untuk membeli suatu yang menghasilkan maksiat, maka jelas kita akan man a'ana la maksiyah kana syarikan lahu. Jelas. Terima kasih. Mohon maaf.